Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran komputer akuntansi menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan Zahir Accounting bersama Mem Hilda Herianti. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan studi kasus perusahaan dagang yaitu PT Jaya Tama. Di sini sudah saya siapkan soalnya. Kita bisa lihat untuk informasi identitas perusahaan, nama perusahaannya PT Jaya Tama. Kita akan mencoba memasukkan data awal perusahaan ini ke dalam aplikasi Zahir. Kita ke desktop dulu, kita akan aktifkan aplikasi Zahirnya. Di sini kalian lihat ada icon Zahir Enterprise, ini di double klik, kemudian nanti akan muncul tampilan Zahir seperti ini. Nah, sebagai langkah awal untuk kita memulai membuat data baru, kita akan klik menu membuat data baru. Kemudian tadi sesuai dengan soal, nama perusahaannya kita isi. Untuk alamat, kita bisa skip, kita bisa lewati. Ini bisa kita isi dengan Indonesia, kemudian kotanya Jakarta. Kemudian data lain bisa di skip. Berikut, kita pilih lanjutkan. Nah, untuk bulan dan tahun transaksinya, ini kita menyesuaikan soal. Kalian bisa lihat dari neraca saldo per 30 November tahun 2021, berarti untuk transaksinya ini akan dilakukan atau akan dibuat pada bulan Desember. Kemudian untuk tahunnya, tahun 2021, kemudian tutup tahunnya Desember. Berikut lanjutkan. Kemudian klik lanjutkan lagi dan kita klik proses. Kita tunggu sedang mempersiapkan data baru sampai muncul pertanyaan jenis usaha. Ini tadi adalah perusahaan dagang sehingga bidang usahanya perdagangan umum. Kita kemudian pilih lanjutkan. Kemudian pilih ya. Dan kita tunggu proses ini sampai selesai. Baik, kemudian kita pilih OK. Nah, kita tunggu. Untuk kode mata uang kita bisa pilih lanjutkan saja, tidak usah diganti. Begitu juga dengan kode mata uang asing, pilih lanjutkan, kemudian kita pilih selesai. Nah, kita sudah tiba di menu dashboard. Untuk soal kasus PT Jaya Tama ini, karena nanti pada prosesnya kita akan menggunakan akun yang penting, maka dari awal ini kita harus rubah settingannya. Jadi, pertama kita pilih setting dulu di sini, kemudian setup program, kemudian pilih transaksi pada umumnya, kemudian akun penting boleh digunakan, ini kita klik. Kemudian kita pilih rekam. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita perlu mengedit beberapa akun di proses ini. Ini tujuannya adalah untuk menyesuaikan antara akun-akun yang ada di soal dengan akun yang tersedia di Zahir. Yang pertama, kita akan mengedit akun merchandise inventory yang ada dalam soal. Untuk proses mengedit ini, kita melalui menu buku besar, kemudian daftar rekening perkiraan. Oke, yang pertama kita akan merubah merchandise inventory. Untuk merchandise inventory ini kita akan menggunakan akun persediaan 2. Jadi kita cari dulu akun persediaan 2. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih yang persediaan 2. Diklik, kemudian kita pilih di sini edit data. Oke.
Nah, untuk persediaan ini kita akan mengganti dengan nama persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagang. Seperti ini. Kemudian, kalau sudah kita rekam. Kemudian, berikutnya adalah mengedit akun Office Supplies. Untuk akun Office Supplies ini menggunakan persediaan 1. Nah, kita pilih persediaan 1, kemudian edit data. Oke. Kemudian untuk klasifikasinya, di sini masih persediaan barang, kita rubah dulu menjadi persediaan lain. Kemudian ya. Kemudian di sini namanya kita ganti menjadi perlengkapan kantor. Seperti ini. Kemudian rekam. Yang berikut kita mengedit akun prepaid pet. Untuk akun prepaid pet ini kita menggunakan akun uang muka pembelian. Kita cari di sini akun uang muka pembelian. Nah, kita pilih uang muka pembelian salah satu saja. Kemudian diklik, kemudian kita edit. Nah, untuk uang muka pembelian ini klasifikasinya kita rubah dulu jadi pajak dibayar di muka. Seperti ini. Oh, ya. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi prepaid pet. Oke, kalau sudah kita rekam. Berikut kita akan mengedit akun dividen payable. Untuk akun dividen payable ini kita memilih akun utang komisi penjualan. Kita cari di sini utang komisi penjualan. Nah, ini ada utang komisi, kita klik, kemudian kita edit. Untuk klasifikasi, ini kita pilih oke. Klasifikasinya utang lain, kemudian untuk namanya kita rubah jadi utang dividen. Oke, berikut kita klik rekam. Akun yang berikutnya adalah akun dividen. Untuk akun dividen ini kita pilih akun saham biasa. Kita cari akunnya saham biasa. Nah, ini akun saham biasa kita klik, kemudian kita edit. Klasifikasinya modal, sama. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi dividen. Berikut kita klik rekam. Akun berikut yang akan kita ganti adalah akun Sales of Merchandise. Nah, ini menggunakan akun penjualan 1. Kita cari di sini akun penjualan 1. Di sini akun penjualan 1, kita edit. Klasifikasi ini kita pilih oke. Klasifikasinya pendapatan usaha, kemudian namanya kita ganti jadi penjualan barang dagang. Seperti ini, kemudian kita pilih rekam. Berikut, akun berikutnya adalah kita akan membuat akun retur penjualan. Di sini kita mencari akun penjualan 3. Nah, ini akun penjualan 3, diklik, kemudian edit. Oke, untuk akun ini klasifikasinya masih pendapatan usaha, tetapi namanya kita ganti menjadi retur penjualan. Kemudian klik rekam. Akun berikutnya adalah akun pendapatan servis. Untuk pendapatan servis ini kita akan menggunakan akun penjualan 2. Kita pilih akun penjualan 2, kemudian edit. Oke. Klasifikasinya pendapatan usaha sudah betul. Kemudian di sini namanya kita ganti jadi pendapatan servis.
Berikut kita klik rekam. Akun berikutnya yaitu kita akan membuat akun beban maintenance. Di sini kita menggunakan akun beban staf ahli. Kita cari dulu akunnya. Akun beban staf ahli ini kita pilih, klik, kemudian kita edit. Nah, ini beban administrasi dan umum untuk klasifikasinya sudah benar. Namanya kita ganti jadi beban maintenance. Maintenance, kemudian kita klik rekam. Akun berikutnya yang kita ganti adalah akun beban komisi penjualan. Kita cari di sini beban komisi penjualan. Nah, ini beban komisi penjualan, diklik kemudian edit. Kita pilih OK. Kita akan ganti menjadi beban pemasaran dan ini klasifikasinya beban pemasaran dan penjualan. Kita akan ganti jadi beban koran. Beban koran. Kemudian kita klik rekam. Kemudian yang terakhir, akun yang akan kita edit itu adalah akun laba rugi selisih kurs. Kita cari dulu. Laba rugi selisih kurs yang ini kita klik, kemudian kita edit data. Ini untuk klasifikasinya pendapatan luar usaha, namanya kita ganti jadi pendapatan bunga. Seperti ini, kemudian kita rekam. Nah, itu tadi semua akun yang sudah kita edit. Kalau sudah selesai, kita klik pilih tutup. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menginput data customer, supplier, inventory. Nah, untuk data customer, supplier, inventory ini kita lihat di soal. Di soal itu, kalau kalian perhatikan soal, untuk data customer itu ada 4 customer. Nah, kita akan mulai dari data customer dulu. Untuk memasukkan data customer, kita melalui menu data-data di sini. Kemudian kita pilih data, nama, alamat. Kemudian kita pilih tanda tambah ini atau add data. Nah, kemudian kita masukkan untuk nama perusahaan dari yang pertama. Yang pertama, Toko Armida. Kita ketik Toko Armida. Kemudian untuk data alamat dan sebagainya bisa di skip saja. Kemudian untuk memudahkan pada saat transaksi nanti sebaiknya terminnya diisi. Jadi di sini terminnya dari Toko Armida itu 2/10, N/30, denda 1%. Sehingga hari diskonnya di sini adalah 10 hari. Jatuh temponya 30 hari. Diskonnya 2%. Kemudian dendanya 1%, seperti ini. Kemudian kita klik baru. Kita lanjut ke customer yang kedua, yaitu Toko Lavender. Kita ketik Toko Lavender. Ini caranya sama seperti Toko Armida tadi. Kita masukkan termin pembayarannya 10 hari, jatuh tempo 30 hari, diskonnya 2%, dendanya 1%. Kemudian kita klik baru lagi. Kita masukkan customer yang ketiga, Toko Marvelo. Kemudian ini sama juga, kita isi terminnya 10 hari. Kemudian jangka jatuh tempo 30 hari, diskonnya 2%, dendanya 1%. Kita klik baru lagi. Kemudian untuk customer keempat, ini Toko Berlan. Ini juga dimasukkan terminnya, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2,
denda keterlambatan 1. Nah, ini sudah selesai customer-nya, kita mau lanjut dengan supplier. Di sini kita klik baru saja, tetapi nanti di tipenya ini hati-hati dirubah jadi supplier atau vendor. Seperti ini. Kemudian kita baru masukkan data vendornya. Yang pertama PT Dirama. Seperti ini. Kemudian sama seperti customer tadi, kita masukkan terminnya. Kalau untuk Dirama ini terminnya 3/15 N per 45, kemudian denda 1%. Sehingga hari diskonnya 15 hari, jatuh temponya 45 hari, diskon awalnya 3%, dendanya 1%. Kemudian kita klik baru, kita masukkan vendornya yang kedua yaitu PT Andara. Untuk PT Andara berikut kita juga harus masukkan terminnya sama seperti tadi, hari diskonnya 15, kemudian jatuh temponya 45, kemudian diskon awalnya 3%, kemudian dendanya 1%. Nah, ini sudah selesai kita masukkan data customer dan vendornya, berikut langsung kita pilih rekam. Kemudian kita pilih ya. Nah, ini sudah selesai, kita pilih tutup. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan data inventory. Menu persediaan, kemudian pilih data produk, kemudian pilih tanda tambah ini atau add data, kemudian perhatikan soal, di soal ada 2 inventory. Yang pertama kita masukkan kode inventory pertama LJ1P. Kemudian deskripsinya di sini lemari panjang tipe 1. Kemudian untuk kelompok barang karena tidak ada keterangan tambahan maka kita pakai produk 1 saja. Kemudian kita klik baru. Kita masukkan inventory kedua, kodenya LJ2P. Kemudian deskripsinya lemari panjang tipe 2. Kelompok produknya produk 1, kemudian kalau sudah klik rekam. Nah, di sini data produk sudah masuk 2 jenis inventory atau 2 produk, kalau sudah kita klik tutup. Kita sudah masukkan data customer, supply, dan inventory. Next, berikutnya kita akan masukkan saldo awal. Saldo awal neraca, piutang dagang, dan inventory. Untuk masukkan saldo awal, kita menggunakan menu sini setting, kemudian saldo awal, kemudian pilih saldo awal akun. Nah, kita masukkan saldo sesuai, diperhatikan antara soal dengan yang ada di zahir. Kita masukkan mulai dari kas kecil. Kita lihat di soal kas kecil di sini 10 juta. Kemudian tanda panah ke bawah. Kas kita masukkan yang kas in bank. Jadi di sini kita ambil yang bank. Sebesar 875 721 100. Kemudian tanda panah ke bawah. Kemudian berikutnya piutang usaha sebesar 696 850. Kemudian allowance. Allowance ini cadangan kerugian piutang. Di sini saldo allowance di soal kredit, jadi di sini kita pakai tanda minus. Minus 6968500. Kemudian tanda panah ke bawah. Berikut
other receivable atau piutang lain. Ini kita isi 1.875.000. Berikut merchandise inventory, persediaan barang dagangan. Ini kita isi 432.187.500. Ini tanda panah ke bawah. Berikutnya office supplies atau perlengkapan kantor. Ini sebesar 1.525. Berikutnya prepaid pet. Kita cari prepaid pet. Ini prepaid pet sebesar 740.906.250. Kemudian tanda panah ke bawah, kemudian tanah sebesar 500 juta. Berikutnya building at cost, ini bangunan 1.250.000. Berikutnya akumulasi building, akumulasi bangunan. Di sini akumulasi pakai tanda minus 166 juta. Berikutnya office equipment, ini peralatan kantor, mesin dan peralatan 150 juta. Berikutnya akumulasi penyusutan mesin dan peralatan sebesar minus 29.50.000. Kemudian vehicle at cost, ini kendaraan sebesar 271. Kemudian akumulasi depreciation vehicle, ini akumulasi kendaraan sebesar minus 112.387.500. Berikutnya account payable, ini utang dagang atau utang usaha. Ini karena saldo normalnya kredit, jadi kita isi tanpa minus 623.218.750. Kemudian accrued expense, ini utang pembiayaan. Kita cari utang pembiayaan. Ini utang pembiayaan 31.250. Berikut bank loan, ini utang bank. Ini sebesar 369 juta. Berikut common stock. Ini modal yang disetor sebanyak 300 juta. Kemudian retain earning, ini laba ditahan 1.915.771.370. Berikut laba tahun berjalan tidak ada. Kemudian historical balancing juga 0. Nah, di sini kalian perhatikan saldo nilai sebesar 1.376.418.730 itu kalian catat di catatan kalian masing-masing. Saldo ini nanti harus sama dengan historical balancing yang kalian masukkan di jurnal umum. Ya, jadi nanti dicatat masing-masing. Kebetulan di sini yang saya kerjakan 1.376.418.730 rupiah. Ini kalau sudah seperti ini, rekam. Kemudian nanti dia ada warning, konfirmasi saldo total tidak balance. Tetap rekam, kita tetap rekam. Nanti kita kasih seimbang atau kita balanskan di jurnal umum. Selanjutnya, untuk entry saldo awal neraca yang akun nominal, kita akan melalui atau menggunakan jurnal umum. Untuk menggunakan jurnal umum, kita melalui menu buku besar.
kemudian transaksi jurnal umum. Kemudian kita klik baru. Kemudian untuk tanggal, kita pakai tanggal sesuai transaksi, yaitu 1 Desember 2021, kemudian oke. Nah, kita mulai dari transaksi sales of merchandise. Kita double klik di sini, kemudian kita pilih penjualan. Penjualan barang dagangan, oke. Penjualan barang dagangan ini kalau di soal salesnya posisi kredit sebesar 7 miliar 409.62.500. Kemudian sales diskon atau potongan penjualan, saldo debit sebesar Rp45.800.000. Berikut sales return atau retur penjualan ini sebesar Rp24.062.500. Tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah. Kemudian service income itu pendapatan service. Oke, itu saldo kredit. Saldo kredit sebesar 12.456. Tanda panah ke bawah. Berikutnya cost of goods sold. Double klik. Itu harga pokok penjualan. Kita ambil ya harga pokok penjualan 1 di debit sebesar 5.512.187.500. Berikut purchase discount itu potongan pembelian. Oke. Ini dikredit sebesar 25.112.300. Tanda panah ke bawah. Berikut wages and salaries expense itu beban gaji dan upah. Oke, di debit sebesar 343.750.000. Tanda panah ke bawah. Berikutnya uncollectible akun itu beban piutang tak tertagih. Oke, di debit 6 juta. Tanda panah ke bawah. Berikutnya advertising expense itu beban iklan dan promosi di debit sebesar 6.875. Tanda panah ke bawah. Berikutnya depreciation expense vehicle. Ini beban penyusutan kendaraan sebesar 17.737.500. Tanda panah ke bawah. Berikutnya maintenance expense. Beban maintenance, oke. Di debit sebesar 7.150.000. Tanda panah ke bawah. Berikutnya beban newspaper itu beban koran, oke. Di debit sebesar 5.500.000. Berikutnya supplies expense itu beban perlengkapan. Oke, ini sebesar di debit sebesar 13.365. Tanda panah ke bawah. Berikutnya depreciation expense building. Beban penyusutan bangunan. Oke, itu di debit sebesar 22 juta. Tanda panah ke bawah. Berikutnya beban depreciation expense equipment. Beban penyusutan mesin dan peralatan. Oke, sebesar 3.850.
Berikutnya electricity, telepon and water itu beban listrik. Kita pakai beban listrik saja. Oke. Di debit Rp21.569.70. Berikut interest revenue itu pendapatan bunga. Oke. Itu saldonya di kredit sebesar 13.365.000. Tanda panah ke bawah. Berikutnya ada revenue, pendapatan lain. Oke, itu di kredit sebesar 1.327. Tanda panah ke bawah. Berikutnya bank charge itu beban jasa bank. Oke, di debit sebesar 607.500. Tanda panah ke bawah. Berikutnya interest expense itu beban bunga. Beban bunga bank oke, di debit Rp54.450.000. Tanda panah ke bawah. Berikut yang terakhir kita pakai akun historical. Historical balancing oke. Di sini oke. Kemudian kita lihat di sini saldonya di kurangnya di debit, sehingga kita klik di sini di debit. Sebesar 1.376.418.730. Kemudian tanda panah ke bawah. Di sini oke. Nah, seperti ini. Jadi tadi di sini balasnya sudah 0, dan kalau kalian ingat, ini angka ini sama dengan saldo terakhir waktu kita menggunakan setting saldo awal. Jadi totalnya 1.376.418.730. Nah, kalau ini sudah sama, menandakan bahwa saldo neraca kalian tadi sudah seimbang, sudah balance. Kalau angka ini masih berbeda dengan angka yang tadi kalian masukkan di setting awal neraca, berarti salah satu dari entry kalian ini ada yang salah. Dan jangan dipaksakan, dicek lagi kembali satu persatu. Ini kalau sudah cocok, sudah oke, kita rekam. Kemudian kita batal dan kita tutup. Kita kembali ke menu utama. Berikut untuk saldo berikutnya, kita akan masukkan saldo awal piutang dagang. Nah, untuk saldo awal piutang dagang, kita menggunakan menu setting, kemudian saldo awal, kemudian kita pilih saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita klik baru. Nah, kita lihat di soal yang pertama itu adalah toko Armida. Kita klik di tabel kecil ini, kemudian kita klik toko Armida, oke. Kita masukkan tanggalnya, di sini tanggalnya sesuai yang di dalam saldo piutang itu 29 November. Kemudian oke. Kemudian nomor invoice-nya di sini 001. Kemudian nomor sales order kosongin aja, mata uang IDR, nilai piutang ini kita masukkan, saldo termasuk PPN-nya 249.768.750. Seperti itu. Kemudian nah, yang berikutnya kita harus masukkan termin pembayarannya. Di sini kita masukkan, kita klik termin pembayaran. Nah, kita lihat di saldo awal piutang dagang ini terminnya 2/10, N/30, denda 1%. Jadi di sini kita masukkan hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 2%, dendanya 1%. Seperti ini, kemudian kita rekam. Berikut
baru. Kita klik baru lagi, kita masukkan nama pelanggan yang kedua. Kita klik di sini, kemudian kita pilih toko lavender. Oke. Kita lihat tanggalnya di sini tanggal 30 November tahun 2021. Oke. Nomor invoice-nya 002. Kemudian nilai piutangnya di sini 228, 112, 500. Kemudian kita klik term pembayaran. Di sini terminnya sama 2/10 N/30. Jadi di sini isi 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 2, denda keterlambatan 1, kemudian kalau sudah kita klik rekam. Kemudian klik baru lagi, berikutnya toko Marvelo. Oke. Nah, kita lihat tanggalnya di sini tanggal 20 November 2021. Oke, nomor invoice-nya 003. Kemudian piutangnya 203.568.750. Kemudian termin pembayaran, terminnya sama ya. Hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskonnya 2, dendanya 1. Kemudian kita klik rekam. Kemudian customer yang keempat, kita klik lagi baru. Kemudian nama pelanggannya kita pilih toko Berlan. Oke. Tanggalnya di sini sesuai soal 20 Juni 2021. 20 Juni 2021. Oke. Nomor invoice 004. Kemudian nilai piutangnya 15.400.000. Kemudian terminnya sama 10 hari, kemudian 30 hari, kemudian diskonnya 2%, dendanya 1. Ini 1. Oke, kalau sudah rekam. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat saldo totalnya ini sudah sama seperti soal 696.850. Kalau sudah, kita tutup. Nah, berikutnya kita masukkan setting saldo awal utang dagang. Dari menu setting, saldo awal, kemudian utang usaha. Hampir sama caranya, kita klik baru, kemudian nama pemasok kita klik yang pertama itu adalah PT Dirama. Oke, kemudian kita isi tanggalnya sesuai fakturnya. Di sini di faktur tanggal 15 November 2021, kita klik OK. Kemudian nomor invoice-nya 001, kemudian nilai hutangnya sebesar 297.343.750 rupiah. Kemudian terminnya kita isi sesuai soal. Di soal untuk saldo utang dagang ini terminnya 3/15 N/45, denda 1%. Sehingga hari diskonnya di sini 15 hari. Jatuh temponya 45 hari. Kemudian diskonnya 3%, dendanya 1. Seperti ini. Kemudian kita klik rekam. Oke, kita klik baru lagi. Kita masukkan pemasok yang kedua, yaitu PT Andara. Oke. Tanggalnya kita isi 23 November tahun 2021. Kemudian nomor invoice-nya 002. Kemudian saldo utangnya 325.875.000. Kemudian termin pembayaran sama 3/15 N/45. Jadi di sini 15 hari. Kemudian jatuh tempo 45 hari, diskon awalnya 3%, kemudian dendanya 1. Sudah, kita klik rekam. Nah, sudah seperti ini. Dilihat total ini 623, 218, 750. Sudah sama dengan soal. Kalau sudah, kita tutup.
Berikut saldo awal yang akan kita isi adalah saldo awal inventory. Nah, untuk inventory kita masih dari menu setting, saldo awal, kemudian kita pilih saldo awal persediaan. Kemudian kita klik baru. Nah, kita masukkan kode barang yang pertama itu LJ1P. Yang ini kemudian oke. Kemudian kita masukkan stok awal itu ada 45 unit. Kemudian harga pokok satuannya sebesar 4.062.500. 4.062.500. Seperti ini. Kalau sudah, kita rekam. Oke, kemudian klik baru lagi. Kita masukkan kode barang yang kedua, yaitu LJ2P. Oke. Kemudian kita masukkan stok awalnya sebanyak 42. Kemudian harga pokok satuannya 5.937.500. Oke, kalau sudah, kita rekam. Nah, di sini kalian lihat di saldonya total 432.187.500. Oke, kalau sudah sama dengan soal, kita tutup. Kemudian kita klik ya. Kemudian kita oke. Nah, kita sudah menyelesaikan seluruh proses untuk mengentry, mulai dari membuat file data perusahaan, kemudian kita mengedit akun, kemudian kita juga sudah memasukkan data customer, supplier, inventory, kemudian kita sudah memasukkan saldo awal neraca, customer, yaitu piutang dagang juga inventory. Berikutnya kita akan mulai masuk ke entry transaksi. Transaksi dokumen 1. Bukti kas keluar pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2021. Kita buka menu Cash and Bank, kemudian kas keluar, kemudian klik baru. Kemudian akun kasnya di sini menggunakan bank. Kemudian penerimanya di sini bagian gaji dan upah. Di sini karena belum ada bagian gaji dan upah, kita klik di sini baru. Kemudian kita pilih di sini other. Kemudian di sini perusahaannya kita isi bagian gaji dan upah. Seperti ini. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita klik ya. Kemudian di sini kita pilih bagian gaji dan upah, kemudian oke. Kemudian kita isi tanggal. Di sini kita ikut soal tanggal 1 Desember 2021. 1 Desember 2021, oke. Kemudian kita klik di sini. Kode, kita cari akunnya. Di sini karena pembayaran gaji karyawan bulan November, ini kita gunakan akun utang pembiayaan. Ini, kemudian oke. Kemudian nilainya sebesar 31.250.000. Tanda panah ke bawah, kemudian kita klik di kolom sebesar, baru kemudian kita rekam. Kemudian kita klik batal dan tutup. Dokumen 2. Bukti kas masuk. Pelunasan piutang karyawan. Kita menggunakan menu Cash and Bank, kemudian kas masuk. Kemudian klik baru. Berikut akun kasnya bank. Kemudian untuk dari ini kita klik tabel kecilnya. Sesuai soal di sini adalah Seni Andrea. Kalau daftar customer ini belum ada Seni Andrea, berarti kita klik baru.
Kemudian tipe ini kita ganti jadi employee dulu. Kemudian namanya baru kita masukkan Seni Andrea. Seni Andrea seperti ini, kemudian rekam. Ya. Berikut kita ambil tadi datanya, Seni Andrea. Oke, kemudian tanggalnya sesuai transaksi 2 Desember 2021. Oke. Berikut untuk akunnya. Di sini kita double klik, ini pelunasan piutang karyawan, kita menggunakan piutang lain. Ini piutang lain. Oke, di nilai kolom nilai kita masukkan sesuai bukti 1.875.000. Tanda panah ke bawah, kemudian kita klik di kolom sebesar. Seperti ini, kemudian rekam. Kemudian batal, tutup. Dokumen transaksi 3. Bukti kas keluar, ini pelunasan utang dagang atas pembelian kredit. Untuk dokumen ini kita menggunakan menu pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Kemudian klik baru, kemudian akun kasnya masih bank, kita klik di kolom penerima yang tabel kecilnya, kemudian kita cari sesuai soal PT Andara, ini, kemudian kita klik OK, kemudian tanggal, di sini transaksinya tanggal 4 Desember tahun 2021. Oke, kemudian kita isi di sini nomor invoice-nya. Yang akan kita lunasi itu transaksi tanggal 23 November tahun 2021. Seperti ini, kita klik OK. Nah, ini jumlah yang dibayar sudah sesuai soal 316.098.750. Berikut kita klik di kolom sebesar. Seperti ini, kemudian kita rekam. Oke, batal, tutup. Dokumen 04. Dokumen 04 ini adalah voucher kas kecil. Ini pengeluaran menggunakan voucher kas kecil. Di sini kita menggunakan cash and bank, kemudian kas keluar, kemudian kita klik baru, kemudian di sini akun banknya kita ganti jadi kas kecil. Penerimanya kita klik, ini kalau toko serba ada belum ada, kita tambahkan baru, kemudian customernya tetap, kita masukkan toko serba ada. Seperti ini, kemudian rekam. Ya, nah kita cari tadi toko serba ada, kemudian kita pilih OK. Berikut tanggal, kita isi tanggal 5 Desember 2021, OK. Kemudian untuk akunnya, ini pembelian perlengkapan, jadi kita menggunakan perlengkapan kantor. Nah, seperti ini, kemudian OK. Oke, kemudian di sini kolom nilai kita isi sebesar bukti transaksinya 1.218.750, tanda panah ke bawah. Oke, kemudian kita klik di kolom sebesar seperti ini, rekam. Kemudian klik batal, tutup. Dokumen 5. Ini adalah faktur pembelian. Faktur penjualan. Ini ada penjualan kredit, kita menggunakan menu penjualan, kemudian invoice penjualan, kemudian kita klik baru. Oke, nah sekarang ini kita klik nama pelanggan di tabel kecil ini. Kita lihat di soal ini adalah transaksi dengan toko lavender. Oke, kemudian kita ganti tanggalnya.
sesuai soal tanggal 6 Desember tahun 2021. Oke, kemudian untuk yang sebelah sini tidak usah ada yang dicentang karena tidak ada yang harus, ini semua transaksi dagang kemudian kredit. Kita lanjut ke di sini, kolom nama barang. Kita double klik di sini, nah kita pilih yang pertama, LJ1P. Oke, nah kita lihat yang kita kirim, yang dikirim itu sejumlah 20. Kemudian harga satuannya 5.687.500. Kemudian klik di total. Kemudian kita klik di kolom pajak, double klik. Ini kita pilih yang ini, value added tax. Oke, kemudian value added tax. Oke, kemudian tanda panah ke bawah. Nah, kita masukkan lagi yang kedua, nomor barang. Kita double klik. Kita pilih yang LJ2P. Oke. Nah, di sini yang dikirim sebanyak 18. Harga satuannya sebesar 8.312.500. Kita klik di kolom total, kemudian di kolom pajak, double klik, kita pilih value added tax atau VAT. Oke, kemudian tanda panah ke bawah. Nah, kemudian tanggal pengiriman ini kalian samakan dengan tanggal faktur. Tanggal fakturnya 6 Desember, maaf, 6 Desember. Jadi kita ganti jadi 6 Desember 2021. Oke. Nah, sekarang lihat di saldo turutang ini harus sama seperti bukti transaksi. 289.712.500 rupiah. Ini kalau sudah sama baru kita rekam. Kemudian batal, kemudian tutup. Dokumen 06. Bukti kas masuk pelunasan piutang dagang. Untuk transaksi pelunasan piutang dagang masih dari menu penjualan, kemudian kita pilih menu pembayaran piutang usaha. Kemudian klik baru. Kemudian akun kasnya masih akun bank. Kita klik dari di sini tabelnya. Kita lihat ini pelunasan dari toko Armida. Kita pilih Armida, kemudian oke. Kemudian tanggalnya sesuai transaksi 7 Desember 2021. Oke. Kemudian kita di kolom nomor invoice ini kita klik 2 kali. Nah, kita lihat di sini pelunasan 29 November ini, kemudian oke. Kemudian kita lihat di sini jumlah dibayar sudah sama 244.773.375. Berikut kita klik di kolom sebesar. Seperti ini, baru kemudian kita rekam. Oke, kita tunggu. Kemudian batal, tutup. Dokumen 07. Ini adalah transaksi nota kredit atau retur penjualan. Untuk transaksi retur penjualan, kita menggunakan menu penjualan, kemudian retur penjualan, kemudian klik baru, kemudian di sini nama pelanggannya, kita pilih toko lavender, oke. Kemudian tanggal fakturnya, di sini tanggal 8 Desember. Oke, kemudian nomor barang. Kita klik yang pertama LJ1P, oke. Diretur sebanyak 1, harga satuannya 5.687.500. Kemudian klik total, kemudian double klik di pajak, pilih yang VAT. Oke, tanda panah ke bawah. Sekarang di nomor barang yang kedua, LJ2P, oke. Yang diretur sebanyak 1. Kemudian harga satuannya 8.312.500. Klik di total, kemudian double klik di pajak, pilih VAT.
Oke, kemudian tanda panah ke bawah. Tanggal pengiriman kita samakan dengan tanggal faktur, yaitu 8 Desember. Oke, kemudian di sini catatan atau kredit memo, ini kita sesuai soal, ini adalah nota kredit atas faktur tanggal 5 Desember. Ini, tanggal 6 Desember yang ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik ya. Kemudian di sini total setelah pajak kita samakan dengan soal 15.400.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik rekam, kemudian batal, kemudian tutup. Dokumen 08. Ini adalah dokumen transaksi pembelian kredit. Untuk pembelian kredit kita menggunakan menu pembelian, kemudian invoice pembelian, kemudian klik baru, kemudian kita klik di nama pemasok, ini kita pilih PT Andara. Oke. Kemudian untuk tanggal faktur kita isi sesuai transaksi 9 Desember 2021. Oke. Berikut di nomor barang double klik. Yang pertama LJ1P. Oke. Ini diterima sebanyak 24. Kemudian harga satuannya 4.065.000. Kemudian klik di total. Kemudian di pajaknya double klik, kita pilih yang VAT. Oke. Kemudian tanda panah ke bawah. Kemudian di nomor barang lagi kita pilih LJ2P. Oke. Yang diterima sebanyak 25. Harga satuannya 5.940.000. Kemudian klik di total. Kemudian klik di kolom pajak, double klik, pilih VAT lagi, oke. Tanda panah ke bawah. Berikut tanggal pengiriman samakan dengan tanggal faktur 9 Desember 2021. Oke. Berikut kita lihat saldo terutang sudah sama 270.666.000 rupiah. Kalau sudah, kita klik rekam, kemudian batal, tutup. Dokumen 09. Bukti kas keluar, pembayaran angsuran utang bank. Untuk ini kita menggunakan kas and bank, kemudian kas keluar. Kemudian kita klik baru. Kemudian penerimanya di sini, kalau penerimanya Bank SMK belum ada, kita buat baru. Kita klik baru. Kemudian di sini tipenya kita ganti jadi others. Kemudian nama perusahaannya kita buat baru Bank SMK. Kemudian rekam. Ya. Nah, kemudian kita cari tadi Bank SMK-nya. Kita pilih, kemudian berikut tanggal. Tanggalnya sesuai transaksi, di sini tanggal 10 Desember. 10 Desember 2021, oke. Kemudian kodenya. Di sini adalah angsuran utang bank. Jadi kita pakai akun utang bank. Utang bank ini sebesar 9 juta. Tanda panah ke bawah. Berikutnya adalah bunga pinjaman. Jadi kita ambil beban, pakai akun beban bunga. Beban bunga bank. Oke. Kemudian kita klik di kolom nilai. Ini sebesar 4.950.000. Berikut kita klik di kolom sebesar seperti ini. Maaf, ini 4 juta.
4.950.000. Klik di kolom sebesar, ini semua jadi 13.950.000. Kalau sudah seperti ini, kita klik rekam. Kemudian batal, tutup. Dokumen 10. Untuk dokumen 10 ini adalah transaksi voucher kas kecil pembayaran biaya iklan. Ini kita menggunakan akun kas dan bank, kemudian kas keluar, kemudian baru. Kemudian di sini akun kas, bank kita ganti jadi kas kecil. Kemudian penerimanya kita klik. Di sini dibayarkan kepada Geget Agensi. Kalau belum ada, kita klik baru. Kemudian kita buat namanya Geget Agensi. Kemudian kita rekam. Kemudian ya. Kemudian kita cari tadi yang sudah kita buat Geget Agensi. Oke. Kemudian kita isi tanggal. Di sini tanggalnya tanggal 11 Desember. Oke, kemudian untuk kodenya di sini pembayaran iklan menggunakan beban lain-lain. Oke, kemudian di kolom nilai ini kita isi sebesar 625.000. Kemudian tanda panah ke bawah, kemudian kita klik di kolom sebesar, kemudian ini sudah bisa kita rekam. Kemudian batal, kemudian tutup. Dokumen 11. Bukti kas masuk, pelunasan piutang. Kita menggunakan menu penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Kemudian untuk dari kita pilih toko lavender, oke. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 13 Desember. Oke. Kemudian di sini nomor invoice-nya kita double klik. Ini adalah pelunasan yang tanggal 30 November. Kemudian kita pilih oke. Nah, di sini diperhatikan jumlah yang dibayar 228.112.500 rupiah. Ini sudah sama sesuai bukti transaksi. Kemudian klik sebesar, kemudian klik rekam. Oke, kemudian batal, tutup. Dokumen 12. Bukti kas masuk, pelunasan piutang dagang. Kita menggunakan menu penjualan, kemudian pembayaran piutang, kemudian baru, kemudian dari ini kita klik, kita pilih toko Marvelo. Oke, kemudian tanggalnya di sini tanggal transaksi 14 Desember tahun 2021. Oke, kemudian nomor invoice-nya kita double klik. Ini ada pelunasan tanggal 20 November. Oke, kemudian kita cek jumlah yang dibayar 203.568.750. Kemudian kita klik di kolom sebesar dan klik rekam. Kemudian kita tunggu, kemudian kita klik batal, tutup. Dokumen 13. Faktur. Ini adalah penjualan kredit. Kita menggunakan menu penjualan, kemudian invoice penjualan. Klik baru. Berikut di nama pelanggan kita klik, kita pilih toko Marvelo. Oke, kemudian tanggal faktur tanggal 15 Desember. Oke, kemudian nomor barang kita double klik. Yang pertama LJ1P. Oke, dikirim sebanyak 14. Kemudian klik di harga. Ini sebesar 5.687.500. Klik di total, kemudian di pajak kita double klik, pilih VAT, oke.
tanda panah ke bawah sekali. Kemudian klik lagi di nomor barang, kita pilih yang LJ2P. Oke, dikirim 15. Kemudian harganya 8.312.500. Kemudian klik di total. Di kolom pajak kita double klik, pilih VAT. Oke, tanda panah ke bawah. Berikut tanggal pengiriman sama dengan tanggal faktur 15 Desember 2021. Oke. Berikut kita cocokkan antara fakturnya dengan yang ada di aplikasi. Di sini saldo terhutang Rp224.743.750. Nah, ini kalau sudah sama, kita bisa rekam, kemudian batal, tutup. Dokumen 14. Bukti kas keluar pelunasan utang dagang. Kita menggunakan menu pembelian, kemudian pembayaran utang usaha, kemudian baru, kemudian penerimanya di sini adalah PT Dirama. Oke, kemudian tanggal 17 Desember. Oke, kemudian nomor invoice-nya kita double klik. Ini adalah pelunasan 15 November. Oke, kemudian kita cek jumlah yang dibayar. Ini sudah sama, Rp297.343.750. Kemudian klik di kolom sebesar, kemudian klik rekam, batal, tutup. Dokumen 15. Bukti kas keluar pembayaran listrik, air, telepon. Kita gunakan menu kas dan bank, kemudian kas keluar. Kemudian klik baru. Kemudian untuk penerimanya kita klik. Di sini kalau belum ada PLN, PDAM, dan Telkom, kita buat baru. Kita masukkan nama perusahaannya, PLN, PDAM, dan Telkom. Kemudian rekam. Ya. Kemudian kita pilih tadi PDAM, PLN, PDAM, Telkom, oke. Kemudian di tanggalnya kita isi 19 Desember 2021. Oke. Kemudian kodenya kita gunakan tadi beban listrik. Ini beban listrik. Oke. Kemudian di kolom nilai ini kita masukkan 2.625. Tanda panah ke bawah, kemudian kita klik di kolom sebesar. Kalau sudah, kita klik rekam, kemudian batal, tutup. Dokumen 16. Faktur pembelian kredit. Kita gunakan menu pembelian, invoice pembelian, kemudian baru. Nama pemasoknya kita klik. Di sini pemasoknya PT Dirama, oke. Kemudian tanggal fakturnya tanggal 20 Desember. Oke. Kemudian di nomor barang kita double klik. Yang pertama LJ1P, oke. Itu diterima sebanyak 24. Harganya 4.063.000. Kemudian klik di total, double klik di pajak, pilih VAT. Oke, tanda panah ke bawah. Kemudian di nomor barang double klik lagi, LJ2P. Oke, diterima 15. Kemudian klik di harganya, kita isi 5.942.500. Klik di total, double klik di kolom pajak, pilih VAT. Oke, tanda panah ke bawah. Berikut tanggal pengiriman samakan dengan tanggal fakturnya 20 Desember 2021. Oke,
Berikut kita lihat saldo terutang sesuai soal Rp205.314.450. Kalau sudah sama, kita klik rekam, kemudian batal, tutup. Berikut dokumen 17. Bukti memorial, melakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan sebesar 50%. Ini kita menggunakan buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, kemudian klik baru. Kemudian tanggal, kita masukkan sesuai transaksi, tanggal 21 Desember 2021. Oke, kemudian untuk kode. Untuk kodenya, kita gunakan uncollectible account. Kita pakai beban piutang tak tertagih. Oke. Beban piutang tak tertagih di debit sebesar 7.700.000. Tanda panah ke bawah. Di sini berikutnya untuk kreditnya kita pakai piutang usaha. Oke. Di sini kita oke saja. Kemudian kita klik di kredit, tanda panah ke bawah, kemudian oke. Seperti ini. Berikut kita rekam, kemudian batal, kemudian tutup. Dokumen 18. Nota debit. Ini adalah retur pembelian. Untuk retur pembelian kita pakai menu pembelian, kemudian retur pembelian, kemudian baru, kemudian nama pemasok kita masukkan di sini PT Dirama, oke. Kemudian tanggal fakturnya di sini tanggal 22 Desember. Oke, kemudian nomor barang. Yang pertama LJ1P, oke. Diretur sebanyak 2. Harganya 4.063.000. Kemudian di sini pajaknya kita double klik, kita pilih VAT. Oke, kemudian tanda panah ke bawah. Nomor barang yang kedua LJ2P. Oke, yang diretur sebanyak 2. Kemudian kita klik di total, double klik di pajak, kemudian pilih VAT. Oke, tanda panah ke bawah. Tanggal pengiriman kita samakan dengan faktur tanggal 22 Desember tahun 2021. Oke. Kemudian kredit memonya ini, kredit debit memo kita isi. Kita lihat ini adalah retur yang tanggal 20 Desember. Kemudian kita oke. Kemudian kita ya. Kemudian di sini lihat total setelah pajak Rp12.100. Kemudian kita rekam. Kemudian batal, tutup. Dokumen 19. Voucher kas kecil, pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Kita menggunakan kas dan bank, kemudian kas keluar, kemudian baru, kemudian di sini akun banknya diganti jadi kas kecil. Penerimanya di sini kalau tuan engkos belum ada kita buat baru. Kita buat di sini tuan engkos. Kemudian rekam. Ya. Jadi kita ambil tuan engkos.
Oke, kemudian tanggal. Di sini tanggalnya 23 Desember. 23 Desember 2001. Oke, kemudian kodenya di sini menggunakan akun beban maintenance. Oke, nilainya sebesar 650.000. Tanda panah ke bawah, kemudian klik di sebesar, kemudian rekam dan batal, kemudian tutup. Dokumen 20, faktur penjualan kredit. Menu penjualan, invoice penjualan, kemudian klik baru, kemudian nama pelanggannya, toko Armida, oke, kemudian tanggalnya, tanggal 24 Desember, oke, kemudian nomor barang, di sini LJ1P, dikirim sebanyak 20, harganya 5.687.500, klik di total, di pajak double klik, pilih VAT, oke. Tanda panah ke bawah, kemudian nomor barang klik 2 kali, LJ2P, oke. Dikirim sebanyak 18. Dikirim sebanyak 18. Harganya 8.312.500. Kemudian klik di total, double klik di kolom pajak, pilih VAT, oke. Kemudian tanda panah ke bawah, kemudian tanggal pengiriman samakan dengan tanggal faktur 24 Desember tahun 2021, oke. Kemudian lihat, perhatikan saldo terutang di sini 289.712.500. Kalau sudah sama, rekam, kemudian batal, tutup. Dokumen 21, voucher kas kecil. Pakai menu kasan bank, kemudian kas keluar, kemudian baru, kemudian di sini akun kas banknya ganti dengan kas kecil, nama penerimanya. Kalau belum ada percetakan Livana berarti kita buat baru. Ini kita buat percetakan Livana. Kemudian rekam, ya. Nah, kita cari tadi cetakan Livana. Kemudian oke, tanggal 25 Desember. Oke, kemudian kodenya di sini menggunakan akun biaya newspaper atau biaya koran. Beban koran. Ini kemudian oke, kemudian di nilainya kita isi 500.000. Tanda panah ke bawah, kemudian klik sebesar, kemudian rekam, batal. Dokumen 22, faktur. Ini adalah faktur pembelian kredit. Ini kita tutup dulu. Faktur pembelian kredit kita dari menu pembelian, invoice pembelian, kemudian baru. Nama pemasoknya di sini PT Andara. Oke. Kemudian tanggal fakturnya tanggal 26 Desember. Oke. Kemudian nomor barangnya yang pertama LJ1P diterima sebanyak 10. Kemudian harganya 4.025.000. Kemudian klik di total, double klik di kolom pajak, pilih VAT. Oke. Tap 1 kali, berikut di nomor barang, klik 2 kali LJ2P.
Oke, diterima sebanyak 16. Kemudian harganya 5.925.000. Kemudian klik di kolom total, double klik di kolom pajak, pilih VAT, oke, tanda panah ke bawah. Berikut tanggal pengiriman disamakan dengan tanggal faktur. Itu tanggal 26 Desember 2021, oke. Berikut lihat saldo terhutang. Samakan dengan dokumen transaksi Rp148.555.000. Kalau sudah sama, klik rekam, batal, tutup. Dokumen 23, voucher kas kecil. Ini dari menu kas dan bank, kas keluar. Baru, kemudian banknya di sini ganti dengan kas kecil, kemudian penerimanya toko serba ada. Ini toko serba ada, sudah ada, oke. Berikut tanggalnya, tanggal 27 Desember tahun 2021. Kemudian kodenya di sini pembelian perlengkapan toko. Kita pakai akun perlengkapan kantor. Oke. Sini oke. Kemudian nilainya di sini isi dengan 1 juta. Tanda panah ke bawah, oke. Berikut klik di kolom sebesar, berikut rekam, batal, tutup. Dokumen 24, bukti kas masuk pelunasan piutang dagang. Pakai menu penjualan, pembayaran piutang, baru. Dari toko lavender, oke. Tanggalnya tanggal 28 Desember. Oke. Kemudian nomor invoice-nya di sini adalah pelunasan. Kita double klik, ini pelunasan yang ini tanggal 6 Desember. Oke, kita lihat sesuai ini sesuai bukti 274.312.500. Kemudian klik di kolom sebesar, kemudian rekam, batal, tutup. Dokumen 25, bukti kas keluar, pengisian kembali kas kecil. Untuk transaksi ini, kita menggunakan kas dan bank, kas keluar, kemudian klik baru, kemudian ini untuk penerimanya, kita klik, kemudian kalau bagian kas kecil belum ada, kita pilih klik baru, kemudian ini customer-nya kita ganti dulu jadi others, kemudian nama perusahaannya diisi dengan bagian kas kecil. Kemudian klik rekam. Ya. Nah, sekarang kita cari tadi bagiannya, bagian kas kecil, kemudian oke. Kemudian tanggal di sini tanggal 30 Desember 2021, oke. Kemudian alokasi dananya di sini kita isi dengan kas kecil, oke. Nilainya kita isi sebesar 3.993.750, tanda panah ke bawah, kemudian klik di kolom sebesar. Kemudian kita klik rekam, batal, tutup. Dokumen 26, bukti kas keluar pelunasan utang dagang. Kita gunakan menu pembelian, pelunasan utang dagang. Baru, kemudian penerimanya
PT Andara. Oke. Kemudian tanggalnya 31 Desember. Tahun 2021, oke. Kemudian di sini pelunasan, kita klik nomor invoice. Pelunasan 9 Desember yang ini, kemudian kita klik oke. Kemudian kita lihat jumlah yang dibayar sudah sama, Rp270.666.000. Kemudian kita klik kolom sebesar, kemudian rekam. Batal, tutup. Dokumen transaksi 27. Untuk dokumen 27, ini adalah dokumen memorial atau ayat jurnal penyesuaian. Kita akan menggunakan menu buku besar, kemudian transaksi jurnal umum. Berikut kita klik baru. Untuk tanggal, di sini kita isi tanggal 31 Desember tahun 2021, kemudian kita pilih OK. Kemudian kita double klik kolom kode. Yang pertama kita akan cari akun bank. Kemudian OK. Kemudian di debit diisi sebesar 1.341.000. Tanda panah ke bawah. Kemudian yang kedua kita cari beban jasa bank. Oke. Di kolom debit sebesar 60.700.000. Kemudian tanda panah ke bawah. Berikut ke yang ketiga kita cari akun pendapatan bunga. Oke, kemudian di kredit sebesar 1.401.700, tanda panah ke bawah. Nah, ini untuk dokumen 27, kemudian kita rekam. Berikut dokumen 28, tanggalnya kita rubah jadi tanggal 31 Desember 2021. Kemudian di kolom kode yang pertama kita double klik, kita cari akun beban perlengkapan. Oke. Kemudian di debit sebesar 2.443.750, tanda panah ke bawah. Kemudian di kredit akun perlengkapan kantor. Oke. Oke. Kita klik di kredit, kemudian tanda panah ke bawah. Oke. Berikut akun beban piutang tak tertagih. Oke, di debit sebesar 3.474.625. Tanda panah ke bawah. Kemudian kita cari lagi akun cadangan kerugian piutang. Oke, ini di kredit, kemudian tanda panah ke bawah. Seperti ini, kemudian kita rekam. Berikut transaksi 29. Tanggal kita rubah jadi tanggal 31 Desember 2021. Kemudian klik di kolom kode pertama, ini kita mencari beban penyusutan gedung atau bangunan. Oke, ini di debit sebesar 2 juta. Tanda panah ke bawah. Berikutnya kita cari akun akumulasi penyusutan bangunan. Oke, klik di kredit, kemudian tanda panah ke bawah. Berikutnya beban penyusutan peralatan, double klik lagi. Kita cari akun beban penyusutan mesin dan peralatan. Oke, ini di debit sebesar 350.000. Tanda panah ke bawah.
Kemudian kita cari akun akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Oke, ini dikredit. Kemudian tanda panah ke bawah. Berikutnya kita cari akun beban penyusutan kendaraan. Oke, di debit sebesar 1.612.500, tanda panah ke bawah. Berikutnya akun akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, ini di kredit, kemudian tanda panah ke bawah. Nah, ini sudah selesai untuk transaksi 29, kemudian kita rekam. Berikut transaksi 30, kita rubah dulu tanggalnya ke tanggal 31 Desember 2021, oke. Kemudian di kolom kode yang pertama double klik, kita cari akun beban gaji. Oke, ini di debit sebesar 31.250.000. Kemudian tanda panah ke bawah. Kemudian kita cari akun utang pembiayaan. Oke, ini di kredit, tanda panah ke bawah. Nah, ini untuk transaksi ke-30 kita sudah bisa rekam. Berikut transaksi 31. Kita rubah dulu tanggalnya menjadi tanggal 31 Desember, oke. Kemudian di kolom kode double klik, kita cari akun dividen. Oke, ini di debit sebesar 37.500.000. Tanda panah ke bawah. Berikut kita mencari akun utang dividen. Oke, ini di kredit sebesar 33.750.000. Kemudian tanda panah ke bawah. Berikut kita cari lagi utang PPH. Kita pakai yang utang PPH 21, oke. Kemudian di kredit kita klik, kemudian nanti muncul angkanya 3.750, kemudian tanda panah ke bawah. Kalau sudah, kita bisa rekam. Berikut transaksi ke-32, tanggal kita rubah jadi tanggal 31 Desember 2021, oke. Kodenya yang pertama, ini PPN keluaran. Oke, kita isi di debit sebesar 71.706.250. Kemudian saya tanda panah ke bawah. Berikut di akun yang kedua, ini kita cari PPN masukkan. Oke, di kredit sebesar 54.774.850. Kemudian tanda panah ke bawah. Berikutnya akun prepaid pet. Oke, ini di kredit. Kalau kita klik nanti sudah muncul angkanya 16.931.400. Kemudian tanda panah ke bawah lagi. Berikut kita mencari akun beban pajak. Beban pajak penghasilan, oke. Ini di debit sebesar 100.125.681. Kemudian tanda panah ke bawah. Kemudian yang terakhir utang PPH. Ini kita pakai utang PPH 21, oke. Kita klik di kreditnya, kemudian tanda panah ke bawah. Nah, ini untuk transaksi 32 sudah selesai. Kita sudah bisa klik rekam. Dan ini kita sudah bisa klik batal, kemudian tutup. Nah, kita sudah menyelesaikan seluruh transaksi.
Sudah menyelesaikan seluruh proses entry transaksi. Selanjutnya kita akan melihat hasil laporannya. Kita klik dari menu laporan. Kemudian pilihan di sini laporan keuangan. Kemudian kita lihat laba rugi standar, double klik. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil laba ruginya. Silakan kalian cek per akunnya mulai dari penjualan barang dagangan, pendapatan jasa, retur penjualan, potongan penjualan, pendapatan lain-lain, harga pokok penjualan, dan potongan pembelian. Berikut, kalian perhatikan lagi selanjutnya untuk beban operasional dan seterusnya. Seperti ini untuk laporan keuangannya, silakan dicek. Kita lihat di halaman kedua, seperti ini. Sampai dapat laba rugi bersihnya 1.429.060.049 rupiah. Seperti ini untuk laporan laba ruginya. Berikut kita akan lihat laporan neraca. Kita klik lagi laporan, kemudian kita klik neraca standar. Double klik, kemudian OK. Nah, seperti ini untuk neracanya. Kalian bisa lihat juga per akun mulai dari kas kecil. Ya, ini halaman pertama. Silakan dicek per akun. Seperti ini. Kemudian ini halaman pertama. Berikut ini adalah halaman keduanya, kewajiban dan modal. Seperti ini. Nah, demikian seluruh rangkaian entry transaksi studi kasus pada PT Jayatama. Selamat mencoba, mudah-mudahan video ini dapat membantu. Terima kasih.